Pemirsa, jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat, namun status ekonomi yang tanggung alias tidak miskin tetapi tidak kaya. Ini membuat mereka nyaris terabaikan dan juga rentan kembali jatuh miskin. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini akan ekonomi yang lebih berkualitas sebelum keresahan sosial membuncak. Saya di kisaran 6 sampai 10 juta sih, Mas. Sekitar 5 sampai 8. Kisaran 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8 juta. Untuk kebutuhan hidup mungkin cukup, tapi kalau untuk gaya hidup kayaknya kurang ya gitu loh, di Jakarta ini gitu kan. Untuk gaul mungkin ya, pergaulan itu masih kurang sih, Mas. Masih bisa nabung sedikit. Karena ketika saya mendapat gaji, saya lebih memilih untuk menabung dahulu. Jadi bukan menyisihkan untuk ditabung, tapi saya emang alokasikan untuk menabung. Alhamdulillah masih bisa tercukupi ya, karena di awal dapat gaji tuh udah dibagi-bagi gitu dan nggak terlalu menuruti gaya hidup teman lingkungan sekantor, jadi ya dicukup-cukupi. Mereka adalah 3 dari 55 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, seseorang bisa dikatakan berada di kelas menengah jika memiliki pengeluaran antara rentang 1,2 juta hingga 6 juta rupiah per bulannya. Keberadaan kelas menengah di Indonesia berkontribusi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kemunculan kelas menengah ini sejatinya adalah kabar baik, karena artinya perekonomian suatu negara sedang bertumbuh. Ini juga berdampak pada mobilitas vertikal kaum miskin dan rentan ke dalam kelompok yang disebut Bank Dunia sebagai aspiring middle class. Namun sayangnya, mayoritas kelompok ini sangat rawan menghadapi gejolak ekonomi. Karenanya, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah agar kelas menengah mampu bertahan dan tidak tergelincir turun kelas ataupun terjebak middle income trap. Apalagi Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas pada 2045. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda menyebut, pemerintah telah menyentuh program bagi masyarakat kelas menengah. Akan tetapi, insentif dan program sosial pemerintah terfokus pada kalangan masyarakat kecil ke bawah. Kalau menyentuh sebenarnya sudah ada beberapa program ya untuk menggait konsumsi kelas menengah gitu kan. Nah, tapi memang kalau kita lihat berapa banyak nih, karena pemerintah nampaknya memang insentif, kemudian program bantuan sosial dan sebagainya itu khusus untuk kelas bawah gitu. Dan itu sangat bagus. Nah, salah satu bentuk pemerintah untuk mendukung kelas menengah adalah subsidi sebenarnya. Subsidi BBM, Pertalite itu memang salah satu bentuk subsidi pemerintah untuk kelas menengah kita gitu kan. Nah, tapi memang sifatnya tidak langsung gitu kan. Nah, ini yang harus kita encourage lagi, bahwa ya ini kelas menengah kita perlu dong didorong untuk lebih konsumtif gitu, sehingga nanti ekonomi kita bisa tumbuh positif dan lebih cepat lagi gitu. Nailul Huda menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan dana berupa insentif bagi kelas menengah, terutama yang hampir tergerus berada di ambang batas rentan kemiskinan. Menurut Huda, data masyarakat kelas menengah rentan miskin jauh lebih banyak 60% ketimbang data masyarakat miskin dari jumlah penduduk di Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya, kita bandingkan ya, kalau data miskin dan data rentan miskin itu sangat jauh sekali. Data rentan miskin itu bisa sampai 60% dari penduduk kita. Nah, bagaimana pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar apabila ada juga ya semacam insentif, semacam bantuan bagi kelas menengah yang dia rentan miskin. Itu yang pertama. Jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat, namun status ekonomi yang tanggung alias tidak miskin tetapi tidak kaya membuat mereka nyaris terabaikan dan rentan kembali jatuh miskin.
Perhatian terhadap masyarakat kelas menengah dapat berupa program-program yang mampu mendorong masyarakat kelas menengah ikut menjaga stabilitas PDB. Masyarakat menengah yang tidak menikmati kue pertumbuhan ekonomi secara langsung sebagaimana masyarakat kelas atas, sehingga lebih memikirkan untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang terus meningkat, menyebabkan konsumsi masyarakat kelas menengah tersendat. Alhasil, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.